Adam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari siksa neraka jahanam, dan aku berlindung dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di antara doa-doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, serta rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa sebelum makan. Sebelum makan bacalah Bismillah. Jika lupa bacalah Bismillahi fi awwali wa akhirih. Doa memakai baju baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum teman-teman? La'allakum bi khairin. Semoga kalian dalam keadaan baik. Barakallahu fikum. Teman-teman, pernahkah kalian memakai baju baru? Hadiah dari Abi atau mungkin dari Umi. Nah, tahukah kalian doa apa ya yang kita ucapkan ketika memakai baju baru? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu, yuk belajar sama-sama doa memakai baju baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Doa ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Artinya, Maha suci Allah Rabbku yang Maha Agung. Atau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan memuji-Mu ya Allah, ampunilah aku.
Doa masuk kamar mandi. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka, aku memohon ampunanmu. Hadis riwayat Ashabus Sunan kecuali An-Nasa'i. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Artinya, ya Allah, dengan pertolonganmu kami masuk waktu pagi, dan dengan pertolonganmu kami masuk waktu sore, dan kepadamulah kami dikumpulkan. Doa ketika tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di dalam musibahku, dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Doa keluar dari WC. Ghufranak, aku memohon ampunanmu. Hadis riwayat Ashabus Sunan kecuali An-Nasa'i. Doa masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tiada permulaannya dari syaitan yang terkutuk. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Islam rajin berdoa. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana
Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi makanan dan rezeki ini kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Doa ketika mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Artinya, Maha Suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya dan para malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa belajar. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Doa berbuka puasa. Zahabaz zama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan tetaplah pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Islam rajin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum teman-teman, bagaimana kabar kalian? La'allakum bi khairin. Semoga kalian dalam keadaan baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sekarang sudah tiba musim hujan. Tahukah kamu siapa yang menurunkan hujan dari langit? Benar sekali, Allah yang menurunkan hujan dari langit. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bi minats samarati rizqan lakum. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untuk kalian. Surat Ibrahim ayat 32. Doa ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah,
turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Adik-adikku yang kakak cintai, yang soleh dan solehah, insyaallah dimanapun kalian berada, bagaimana kabar adik-adik semua? Masih kuat tidak melanjutkan kisahnya? Wah, Masya Allah ya. Insya Allah kuat ya adik-adik. Kalau di pondok paling suka dikirimin apa sama Abi dan Umi? Jajan ya. Alhamdulillah masih bisa dapat jajan dari Abi dan Umi. Berarti belajarnya tambah semangat dong adik-adik. Biar Abi dan Umi senang. Barakallahu fikum. Apakah ada yang tidak dapat kiriman jajan? Wah, sabar ya. Yang penting Abi dan Umi tetap mendoakan kalian semua. Ya, meskipun tidak dapat kiriman, tetapi Abi dan Umi terus mendukung kalian. Walhamdulillah, tetap semangat ya. Doakan Abi dan Umi juga agar mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Adik-adik, kakak ada cerita seru nih. Cerita seorang anak yang sangat miskin. Bahkan orang tuanya tidak mendukungnya untuk belajar karena saking miskinnya. Anak kecil ini disuruh oleh orang tuanya bekerja agar bisa makan dan membantu kedua orang tuanya. Padahal anak itu masih kecil. Kasihan ya adik-adik. Namun kendati demikian, anak ini sangat semangat belajarnya, pantang menyerah meskipun tidak punya apa-apa. Bahkan dengan semangatnya, ketika sudah dewasa nanti, anak ini menjadi hakim yang terkenal, bahkan sangat terkenal. Ayo, kita simak kelengkapan kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Pada tahun 113 Hijriah, lahirlah seorang anak di tengah-tengah keluarga yang sangat miskin. Anak itu bernama Yakub Al-Ansori. Ayahnya bernama Ibrahim Al-Ansori. Ayahnya memiliki sebuah toko. Toko tersebut kecil dan sepi pengunjung. Kasihan ya adik-adik. Kalian punya toko tidak di rumah? Kalau pas sepi, bagaimana perasaan Abi dan Umi? Pasti sedih kan? Kalau sepi tidak ada yang beli, jangan sedih ya. Mintalah kepada Allah. Insya Allah nanti bakalan ramai tokonya. Amin. Setiap hari
ayah beliau bekerja keras untuk bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Meskipun hidup di tengah keluarga yang miskin, Yakub tidak pernah mengeluh. Dia adalah anak yang tangguh dan sabar. Semoga kita semua bisa mencontoh kesabaran beliau. Barakallahu fiikum. Nah, adik-adik, di usia yang masih kecil, Yakub membantu ayahnya untuk bekerja. Padahal anak-anak seusianya masih sangat senang bermain. Adik-adik, kalau kalian melihat teman-teman sedang asyik main, tetapi kalian tidak bisa main, bagaimana perasaannya? Pasti sedih banget, iya kan? Yuk, kita contoh kesabaran Yakub. Yakub tidak seperti anak-anak lain. Dengan penuh kesabaran, Yakub membantu orang tuanya. Masya Allah adik-adik, kalau orang tua membutuhkan bantuan, kalian harus sabar membantu ya. Barakallahu fiikum. Yakub sedari kecil memiliki semangat dan giat dalam hal apapun. Nah, apabila diminta membantu orang tua, Yakub ini sangat semangat ya untuk membantu orang tua, ya, membantu mereka. Kalau kalian disuruh Abi dan Umi, semangat tidak nih? Insya Allah semangat ya, karena membantu Abi dan Umi ini adalah ibadah dan bernilai pahala yang sangat besar. Nah, ternyata Yakub juga semangat dan giat dalam belajar loh adik-adik. Ya, meskipun Yakub ini hidup dengan penuh kekurangan, Yakub tetap semangat belajar. Kalian juga ya, semoga selalu semangat dalam semua kebaikan ya. Amin. Adik-adikku, barakallahu fikum, di masa itu ada seorang alim yang sangat terkenal akan keilmuannya, bahkan dijadikan rujukan dalam menangani segala permasalahan. Yakub sangat mengidolakan alim tersebut dan ingin belajar dan berguru dengannya. Oh ya adik-adik, alim itu bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sangat terkenal. Beliau mempunyai pondok dan muridnya banyak sekali. Namun sang ayah tidak merestui. Waduh, kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Ternyata alasan ayah beliau ini melarang Yakub belajar adalah karena beliau tidak ingin melihat anaknya kelaparan. Masya Allah, itulah perhatian sang ayah terhadap anak-anaknya. Tetapi bagaimanapun juga Yakub sangat ingin belajar. Ayah beliau melarang belajar dan memintanya untuk bekerja membantu ayahnya. Meskipun ayah beliau sangat perhatian, tetapi beliau tidak punya apa-apa. Sehingga beliau meminta Yakub untuk bekerja membantu ayahnya. Kalian banyak bersyukur ya. Alhamdulillah, Abi dan Umi selalu mendukung kalian belajar. Ayah beliau berpesan, "Wahai anakku, kita adalah orang miskin. Jangan kau dekati majelis Abu Hanifah. Dia memiliki makanan yang hangat di rumahnya, sedangkan engkau harus bekerja untuk bisa makan." Menyedihkan sekali ya pesan ayah beliau. Di tengah keadaan yang sulit dan serba kekurangan, Yakub mendapatkan musibah yang sangat besar dalam hidupnya. Wah, musibah apa ya adik-adik? Iya adik-adik, ayah Yakub meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastinya Yakub sangat sedih ditinggal sang ayah tercinta. Sejak itu, keadaan semakin susah karena ayah beliau yang paling banyak bekerja dan yang selama ini menanggung kebutuhan sehari-hari. Kini Yakub hanya memiliki ibu dan beliau pun diasuh olehnya. Sang ibu harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya karena tidak ada lagi yang bisa membantu mereka. Jadi, ibu beliaulah sekarang yang harus bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun Yakub masih kecil, sang ibu meminta beliau untuk bekerja membantu dirinya. Setidaknya agar Yakub bisa membeli kebutuhannya sendiri.
Sekali lagi, alhamdulillah adik-adik, kalian semua memiliki abi dan umi yang masih sehat dan sangat mampu untuk membiayai kalian. Kalian tinggal belajar saja, tidak perlu repot-repot membantu abi dan umi kalian. Berarti kalian harus lebih giat lagi ya. Barakallahu fikum. Adik-adik, menurut kalian pekerjaan apa ya yang cocok untuk Yakub ya? Agar beliau bisa membantu ibunya dan biar bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Ada yang tahu? Iya, agar kebutuhan sehari-hari bisa tertangani dan tercukupi. Sang ibu membawa beliau kepada seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Adik-adik, siapa ya orang itu? Oh, orang itu adalah tukang cukur. Jadi sang ibu membawa beliau kepada tukang cukur rambut agar beliau membantunya dengan tujuan agar Yakub mendapatkan upah sehingga bisa membeli makanan dan kebutuhan yang lain. Masya Allah, begitu berat kehidupan beliau dan sang ibu. Untuk bisa makan saja harus membantu tukang cukur rambut. Alhamdulillah, kalian tidak perlu bekerja untuk bisa makan. Tinggal belajar dengan tenang. Ya, Masya Allah. Bahkan ketika di pondok, abi dan umi mengirim jajan. Iya kan? Nah, adik-adik, lalu apakah Yakub diterima oleh tukang cukur tersebut? Alhamdulillah, ternyata beliau diterima. Setiap hari Yakub pergi untuk membantu tukang cukur. Apabila beliau selesai dari membantunya, sebelum pulang, beliau menerima upah atas pekerjaan yang sudah diselesaikan. Upahnya banyakkah? Kalau banyak sih tidak, hanya saja alhamdulillah bisa untuk membeli makanan. Adik-adik, ketika beliau diterima membantu tukang cukur, ada kejadian yang sangat mengharukan loh. Wah, apa ya? Yuk kita lanjutkan kisahnya. Adik-adik, dimanapun kalian berada, meskipun ayah beliau sudah tiada dan hidup dalam keadaan susah, Yakub tetap ingin belajar. Walaupun berat, tetapi tidak menghalangi beliau untuk belajar. Bahkan, beliau semakin kuat ingin belajar dan belajar. Cita-cita beliau adalah berguru dengan Imam Abu Hanifah. Setiap hari, keinginan beliau ini semakin kuat. Ini baru santri sejati adik-adik. Iya, meski harus berjuang untuk bisa makan, tetapi semangat belajarnya terus ada dan pantang menyerah. Maju terus, pantang mundur. Hingga akhirnya beliau tidak bisa membendung lagi keinginan untuk belajar. Wah, kira-kira apa ya yang akan beliau lakukan? Kayaknya tambah seru nih. Nah, ternyata adik-adik, beliau kabur. Hah? Kabur? Iya, beliau akhirnya kabur meninggalkan tukang cukur. Kalian bisa bayangkan ya bagaimana kuatnya semangat beliau untuk belajar. Padahal kalau beliau tidak membantu tukang cukur rambut, beliau tidak akan dapat upah. Kalau tidak dapat upah, beliau tidak bisa membeli makanan dong. Namun, beliau tidak mempedulikan hal itu. Beliau sama sekali tidak takut. Usia beliau kala itu masih sangat muda. Beliau lari meninggalkan tukang cukur dan mendatangi majelis Abu Hanifah. Nah, ternyata adik-adik, sang ibu tidak mengetahui kalau beliau ternyata kabur dan tidak membantu tukang cukur. Kok bisa ya, adik-adik? Bagaimana caranya? Oh, jadi begini adik-adik. Setiap hari sang ibu membawa beliau ke tukang cukur. Apabila sudah tiba di tempat tukang cukur, sang ibu langsung pulang. Nah, dari sinilah beliau beraksi. Setelah melihat sang ibu kembali pulang, lalu beliau langsung lari ya menuju ke majelis Abu Hanifah dan meninggalkan tukang cukur. Wah, Masya Allah. Adik-adikku yang kakak cintai, yang soleh dan solehah, dimanapun kalian berada, Imam Abu Hanifah ternyata memperhatikan kehadiran Yakub. Setiap hari, Abu Hanifah melihat Yakub yang datang dengan napas terengah-engah, seakan sedang berlari dari tempat yang jauh. Imam Abu Hanifah melihat semangat yang tinggi pada diri Yakub.
Imam Abu Hanifah melihat Yakub yang begitu semangat dalam menimba ilmu dan menghadiri kajian ilmu. Bahkan Imam Abu Hanifah dibuat kagum ya dengan kecerdasan Yakub. Yakub yang masih sangat muda mampu menghafal ilmu yang diajarkan Abu Hanifah. Bahkan mampu bersaing dengan murid-murid Abu Hanifah yang lain. Meskipun Yakub hidup susah, harus berjuang demi bisa makan, harus kehilangan ayah tercinta pada usia yang masih kecil. Tetapi Allah gantikan itu semua dengan semangat dan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan Yakub membuktikan bahwa dirinya mampu untuk bersaing dan belajar. Semoga kalian juga bisa mencontoh beliau ya. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi awhayna ilayka minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Melihat gigihnya Yakub, Imam Abu Hanifah merasakan dan memandang bahwa Yakub kelak akan menjadi orang hebat. Masya Allah. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya sang ibu tahu kalau beliau kabur dan tidak membantu tukang cukur, tetapi malah lari menuju majelis Abu Hanifah. Waduh, gawatnya adik-adik. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Kita lanjutkan yuk. Sang ibu menyusul Yakub ke majelis. Di tengah-tengah majelis yang sedang berlangsung dengan penuh hikmat, dan Yakub sedang mendengarkan kajian dengan sangat fokus dan penuh semangat. Tiba-tiba sang ibu datang, kemudian menarik Yakub dari majelis. Wah, kayaknya bakal terjadi keributan nih. Sedang asik mendengarkan kajian, tiba-tiba ditarik. Yakub pasti kaget. Namun bagaimana lagi? Yang menarik adalah ibu beliau sendiri. Dan subhanallah, Yakub sama sekali tidak membantah ibunya. Beliau tidak membentak atau bahkan memarahi ibunya. Padahal sang ibu sudah menarik beliau ketika majelis sedang berlangsung. Coba bayangkan adik-adik, kalau kalian sedang asik bermain bersama teman-teman, tiba-tiba Abi atau Umi datang dan langsung menarik kalian karena melarang bermain dengan teman-teman. Apa yang akan kalian lakukan?
tentu bakal berontak, iya kan? Tentu bakal berontak. Tentu bakal memberontak, iya kan? Bahkan mungkin sampai menangis guling-guling. Hehehe. Namun, mari kita contoh tindakan Yakub. Beliau tetap tenang dan santun, tidak membentak ibunya, tidak pula menangis meskipun harus menanggung malu di hadapan teman-teman beliau. Karena beliau tahu itu adalah ibu beliau yang sangat beliau sayangi. Ketika sang ibu hendak membawa Yakub, tiba-tiba Imam Abu Hanifah sedang melihat pemandangan itu dan terus memperhatikan. Ketika sang ibu hendak membawa Yakub pergi dari majelis, Imam Abu Hanifah bergegas mendatangi sang ibu. Imam Abu Hanifah berkata, "Wahai ibu, jangan kau larang dia untuk belajar. Sungguh, anak Anda ini sangat semangat dan memiliki kecerdasan yang luar biasa." Wah, Masya Allah, ternyata Imam Abu Hanifah membela Yakub. Bahkan Imam Abu Hanifah berusaha untuk meyakinkan ibu beliau dan menjelaskan bahwa Yakub lebih cocok untuk belajar daripada bekerja membantu tukang cukur. Kira-kira apa ya tanggapan sang ibu? Adik-adik, sang ibu ternyata marah. Dia berkata, "Sungguh, anakku adalah yang penurut. Namun, sejak dia mengenal dan hadir ke dalam majelismu, dia menjadi sangat malas untuk bekerja. Tolong, kami adalah keluarga miskin. Anak ini adalah anak yatim. Ayahnya telah tiada. Tolong biarkan anak ini bekerja agar dia bisa membeli makanan dan kebutuhannya." Adik-adik, sang ibu marah. Namun ada benarnya, karena sang ibu kasihan dengan anaknya yang hidup miskin bersama dirinya. Sang ibu ingin agar anaknya tetap bisa hidup dan bisa makan. Adik-adik, kira-kira kalau kalian bertemu dengan orang seperti Yakub dan sang ibu, apa yang kalian lakukan? Tentu akan membantunya ya. Tentu akan membantunya. Benar kan? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Adik-adikku, barakallahu fikum, setelah mendengar alasan sang ibu, beliau juga melihat keadaan sang ibu. Dengan tenang, Imam Abu Hanifah meyakinkan dan membujuknya. Beliau berkata, "Wahai ibu, aku mohon, tolong biarkan anakmu belajar denganku. Kelak, anak ini akan makan hidangan raja." Masya Allah adik-adik, Imam Abu Hanifah ingin agar Yakub tetap belajar. Namun ingat, jangan salah paham. Imam Abu Hanifah tidak meminta Yakub untuk membantah sang ibu. Imam Abu Hanifah tidak meminta Yakub untuk durhaka kepada sang ibu. Namun, Imam Abu Hanifah ingin menjelaskan bahwa Yakub lebih baik belajar. Karena dengan belajar, Yakub akan menjadi anak yang lebih baik dan kelak akan menjadi orang yang hebat dan mulia. Kalian juga semangat ya. Alhamdulillah, Abi dan Umi selalu mendukung kalian semua. Berarti kalian harus lebih semangat lagi. Barakallahu fikum. Berarti kalian harus lebih semangat lagi. Barakallahu fikum. Akhirnya, Ibu Yakub pun menyerah. Tetapi kejengkelan masih sangat terlihat darinya. Ibu itu pun berkata dengan mencela Imam Abu Hanifah, "Sudahlah, dasar orang tua yang tidak tahu diri." Nah, kemudian Ibu Yakub pun pergi dan berlalu. Meski dengan berat hati, sang ibu akhirnya setuju. Sehingga Yakub pun bisa belajar dengan Imam Abu Hanifah. Adik-adikku, barakallahu fikum, yang semoga kakak cintai, yang soleh dan soleha insya Allah dimanapun kalian berada. Walhamdulillah, kini Yakub bisa belajar dengan tenang. Yuk,
kita simak bersama bagaimana Yakub belajar. Suatu hari, ketika itu Yakub sedang mengikuti kajian seperti biasanya. Imam Abu Hanifah memanggilnya dan berkata kepadanya, "Apabila kajian selesai, jangan langsung pulang. Aku ingin menyampaikan sesuatu," bisik beliau kepada Yakub. Setelah semua hadirin pulang dan tidak ada yang tersisa kecuali Yakub, Imam Abu Hanifah memanggilnya, "Hai Yakub, kemarilah." Yakub pun mendekat. Ada apa ya, adik-adik? Apa yang akan disampaikan Imam Abu Hanifah kepada Yakub? Ternyata Imam Abu Hanifah menyodorkan sebuah kantong. Apa isi kantong tersebut ya adik-adik? Yakub pun menerimanya. Kemudian Yakub membukanya. Dan ternyata isinya uang adik-adik. Walhamdulillah. Imam Abu Hanifah berpesan kepada Yakub. Beliau berkata, "Wahai Yakub, gunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Namun, dengan satu syarat, jangan pernah telat dari majelisku. Engkau harus terus belajar. Apabila uang itu habis, jangan sungkan untuk memberitahu aku. Mengerti?" Yakub pun mengiyakan pesan dari Imam Abu Hanifah. Tidak terbayang lagi ya betapa senangnya Yakub. Dia belum pernah mendapatkan uang secara cuma-cuma. Kalau mau makan saja, biasanya harus bekerja peras keringat, banting tulang. Ya, itu pun hanya bisa membeli makanan yang sedikit. Masya Allah adik-adik, itulah kemudahan dari Allah untuk Yakub. Beliau semangat belajar dan tekun dalam menimba ilmu, sehingga Allah membantu beliau. Kalian juga ingin dibantu Allah? Belajar yang rajin ya. Barakallahu fikum. Tidak berlangsung lama, Imam Abu Hanifah memberikan lagi satu kantong uang untuk Yakub. Walhamdulillah. Yakub semakin fokus untuk belajar. Bahkan Imam Abu Hanifah mengajari Yakub di luar waktu kajian biasanya. Beliau memberikan waktu khusus untuk Yakub agar beliau bisa lebih banyak mendapatkan ilmu. Hal itu dikarenakan Imam Abu Hanifah melihat pada diri Yakub terdapat kecerdasan dan semangat yang luar biasa. Sehingga Imam Abu Hanifah pun mengerahkan segala waktunya untuk mendidik Yakub dan mengajarnya berbagai ilmu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, dengan segala perjuangan dan doa, alhamdulillah akhirnya Yakub pun berhasil. Beliau menjadi imam serta tokoh di masanya. Bahkan beliau menggantikan posisi Imam Abu Hanifah rahimahullah dan beliau mendapatkan gelar pemimpin para hakim. Wah, Masya Allah ya. Semoga kalian juga bisa mencontoh semangat Imam Yakub. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bagi kita untuk kita berjumpa kembali dalam acara pelajaran bahasa Arab untuk anak. Baiklah adik-adikku sekalian, di kesempatan hari ini insya Allah kita masih memperbanyak kosakata kita dalam bahasa Arab. Dan kali ini kosakata kita bertemakan kendaraan. Adik-adikku sekalian, sebagaimana pertemuan yang lalu, di sini kakak akan membacakan kosakata dalam bahasa Indonesia. Kemudian teman kalian yang ada di sini akan membacakan dalam bahasa Arab. Baiklah adik-adikku sekalian, perhatikan dengan baik dan bila perlu kalian catat pada buku catatan kalian. Sekarang
kita mulai. Mobil, Sayyaratun. sepeda, Darajatun. kereta api, Qitarun. pesawat terbang, Ta'iratun. kapal laut, Safinatun. sepeda motor, Jawalatun. truk, Syahinatun. helikopter, Helikopter. bis, Hafilatun. delman. Arobatun. Baiklah adik-adikku sekalian, untuk kosakata kendaraan kita cukupkan dengan 10 kosakata. Dan kini giliran adik-adikku sekalian yang ada di rumah untuk mencoba membaca kosakata yang berhubungan dengan kendaraan dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dalam bahasa Arab. Adik-adik bisa membaca dengan melihat catatan yang telah adik-adik tulis di rumah, kemudian bersama-sama dengan temanmu yang ada di sini untuk membacanya. Baiklah, kita mulai. Mobil. Sayyaratun. Sepeda. Darajatun. Kereta api. Qitarun. Pesawat terbang. Ta'iratun. Kapal laut. Safinatun. Sepeda motor. Jawalatun. Truk. Syahinatun. Helikopter. Helikopter. Bis. Hafilatun. Delman. Arobatun. Alhamdulillah, adik-adik sekarang sudah bisa mengenal kosakata kendaraan dalam bahasa Arab. Baiklah, sekarang kita menginjak ke al-imtihan, latihan untuk adik-adikku yang ada di rumah. Kakak di sini akan membaca kosakata yang berhubungan dengan kendaraan sebagaimana yang adik-adik tadi telah catat. Kakak akan membaca secara acak, kemudian adik-adikku yang ada di rumah langsung mengucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian temanmu yang ada di sini akan ikut membaca untuk mencocokkan apa yang adik-adik telah ucapkan. Baiklah, mari kita mulai. Sepeda, Darajatun. bagus. Mobil, Sayyaratun. ya betul. Pesawat terbang, Ta'iratun. ahsanta. Kapal laut, Safinatun. ya bagus. Kereta api, Qitarun. benar. Helikopter, Helikopter. bagus. Bis, Hafilatun. ya. Sepeda motor, Jawalatun. naam, betul. Truk, Syahinatun. thayyib, benar. Delman, Arobatun. ahsanta. Baiklah adik-adikku sekalian, sekarang kita masuk kepada kosakata baru. Kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan. Adik-adikku yang kakak cintai dan kakak sayangi, persiapkanlah alat tulis kalian untuk mencatat kosakata yang akan kakak bacakan di sini dalam bahasa Indonesia. Kemudian akan diikuti oleh teman kalian yang ada di sini untuk membacakan dalam bahasa Arab. Baiklah, sekarang kita mulai. Petani, Falahun. pedagang, Tajirun. dokter, Tabibun. pegawai, Wazzafun. penjahit, Hayatun. guru, Mudarrisun. perawat, Maridatun. nelayan. Sammakun. Baiklah,
sekarang saatnya adik-adikku yang ada di rumah untuk mencocokkan catatan kalian dengan apa yang diucapkan oleh teman kalian yang ada di sini. Sekarang perhatikanlah dengan baik. Petani, falahun. Pedagang, tajirun. Dokter, tabibun. Gawai, muwazzafun. Penjahit, hayatun. Guru, mudarrisun. Perawat, maridatun. Pelayan, samakun. Baiklah, adik-adikku sekalian, kini tiba saatnya al-imtihan, latihan untuk adik-adikku yang ada di rumah. Kakak di sini akan mengucapkan kosakata yang berhubungan dengan pekerjaan dalam bahasa Indonesia. Kemudian adik-adik mengucapkan dalam bahasa Arab. Setelah itu akan diikuti oleh teman kalian yang ada di sini untuk mengucapkan dalam bahasa Arab pula. Baiklah, sekarang kita mulai. Pegawai. Muwazzafun. Iya, betul. Pedagang. Tajirun. Ahsanta. Petani. Falahun. Masya Allah, bagus, bagus. Perawat. Maridatun. Iya, benar. Nelayan. Samakun. Thayyib, bagus, bagus. Penjahit. Hayatun. Iya, betul. Dokter. Tabibun. Barakallahu fiik, betul. Guru. Mudarrisun. Alhamdulillah, zadakumullahu ilman. Alhamdulillah. Sekali lagi kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan hari ini kita telah mengenal kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan kendaraan dan pekerjaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu tentang agama Islam untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dengan itu kita berharap kita dimasukkan ke dalam al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan adik-adikku yang kakak cintai dan kakak sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab, dan kali ini kita akan belajar tentang anggota-anggota badan. Baiklah adik-adikku sekalian, kakak di sini akan mengucapkan anggota-anggota badan dan temanmu yang ada di sini akan menirukan dengan bahasa Arab. Baiklah adik-adikku, mari sekarang kita mulai. Rambut. Sya'run. Kepala. Ra'sun. Mata. Ainun. Telinga. Udhunun. Hidung. Anfun. Pipi. Khaddun. Bibir. Syafatun. Gigi. Sinnun. Lidah. Lisanun. Dada. Sadarun. Tangan. Yadun. Perut. Batanun. Kaki. Rijlun. Baiklah para pendengar dan adik-adikku sekalian, sekarang kita beri kesempatan adik-adikku yang ada di rumah untuk menirukan sebagaimana yang dibacakan oleh temanmu di sini, yaitu membacakan anggota badan dengan bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Arab. Siap adik-adikku? Rambut. Sya'run.
Kepala, ra'sun. Mata, ainun. Telinga, udhunun. Hidung, anfun. Pipi, khaddun. Bibir, syafatun. Gigi, sinnun. Lidah, lisanun. Dada, sodarun. Perut, batenun. Tangan, yadun. Kaki, rijlun. Baiklah, adik-adikku sekalian yang kakak cintai dan kakak sayangi, sekarang kita menginjak kepada al-imtihan, kepada latihan untuk adik-adikku yang ada di rumah. Di sini kakak akan membacakan kosakata dalam bahasa Indonesia. Kemudian adik-adik sekalian melanjutkan dengan mengucapkan kosakata dalam bahasa Arab. Siap adik-adikku? Mata, Ainun, hidung, anfun, telinga, udhunun. rambut, Sya'run, kepala, ra'sun, dada, sodarun. kaki, Rijlun, pipi, khaddun. gigi, Sinnun, bibir, syafatun. lidah, Lisanun, tangan, yadun. perut, Batenun. Adik-adikku sekalian yang kakak cintai dan kakak sayangi, demikian tadi kosakata yang berkaitan dengan anggota badan. Dan kini kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu kosakata yang berkaitan dengan tanaman atau buah-buahan. Kembali kakak akan mengucapkan kosakata yang berhubungan dengan buah-buahan dalam bahasa Indonesia. Dan teman kalian yang ada di sini akan melanjutkan dengan mengucapkan kosakata dalam bahasa Arab. Adik-adikku sekalian, perhatikanlah dengan baik. Mangga, Mango, kurma, tamrun, anggur, inabun, delima, rummanun, tomat, tomatimun, nanas, ananasun, semangka, bitihun, pepaya, babaya, pisang. mauzun. Baiklah adik-adikku sekalian, kali ini giliran adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk mengulang kembali kosakata yang berhubungan dengan tanaman atau buah-buahan. Di sini teman kalian akan membacakan kosakata sekaligus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalian yang ada di rumah mengucapkan bersama-sama dengan teman kalian yang ada di sini. Siap adik-adikku? Mari kita mulai. Mangga, mango, kurma, tamrun, anggur, inabun, delima, rummanun, tomat, tomatimun, nanas, ananasun, semangka, bitihun, pepaya, babaya, pisang, mauzun. Baiklah, adik-adikku sekalian yang kakak cintai dan kakak sayangi, kini tiba saatnya al-imtihan, latihan untuk adik-adikku semuanya. Jadi di sini kakak akan mengucapkan kosakata yang berhubungan dengan buah-buahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian adik-adik langsung menyebutkan dalam bahasa Arab. Dan setelah itu temanmu yang ada di sini akan mengucapkan juga dengan bahasa Arab. Siap adik-adikku? Mari kita mulai.
anggur. Inabun. Tomat. Tomatimun. Kurma. Tamrun. Delima. Rummanun. Nanas. Ananasun. Pepaya. Babaya. Pisang. Mauzun. Mangga. Mango. Semangka. Bitihun. Baiklah para pendengar dan adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Arab kita untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan adik-adikku sekalian yang kakak cintai dan kakak sayangi, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk mempelajari agama Allah. Dan ingatlah bahwasanya mempelajari agama ini merupakan satu kewajiban atas kita semuanya, atas diri seorang yang beriman, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap orang yang beriman atau setiap mukmin. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, marilah kita bersemangat dan bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan hari ini kita akan kembali mempelajari bahasa Arab, dan kita insyaallah akan mengambilkan sebuah tema yang kita senantiasa berada padanya. Ya, sebuah tema yang kita senantiasa ada padanya. Apa itu? Tema keluargaku. Adik-adikku sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kakak telah ditemani oleh teman kalian yang ada di sini yang akan bersama-sama belajar bahasa Arab dengan tema keluargaku. Baiklah adik-adikku sekalian, mari kita mulai. Bapak. Abun. Bapakku. Abi. Ibu. Umun. Ibuku. Ummi. Kakek. Jaddun. Nenek. Jaddatun. Adik perempuan. Uhtun sagiratun. Adik laki-laki. Ahun sagirun. Kakak perempuan. Uhtun kabiratun. Kakak laki-laki. Ahun kabirun. Baiklah adik-adikku sekalian, hafizakumullahu jami'an. Demikian telah kakak bacakan kosakata dengan tema keluargaku dalam bahasa Indonesia, dan telah dibacakan pula oleh teman kalian yang ada di sini dalam bahasa Arab. Dan kali ini kita saatnya mengulang kosakata yang baru saja kita pelajari. Kali ini adik-adik sekalian bersiap-siap untuk membaca bersama-sama dengan teman kalian yang ada di sini. Adik-adikku sekalian, sekarang kita mulai. Nah, teman-teman, sekarang kita baca bersama-sama ya. Bapak Abun. Bapakku Abi. Ibu Umun. Ibuku Ummi. Kakek Jaddun. Nenek Jaddatun. Adik perempuan Uhtun sagiratun. Adik laki-laki Ahun sagirun. Kakak perempuan Uhtun kabiratun. Kakak laki-laki Ahun kabirun. Alhamdulillah adik-adik semuanya telah mengulang kosakata dengan tema keluargaku, bukan? Nah,
Kini tiba saatnya untuk kita melakukan imtihan. Ya, imtihan, latihan untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Di sini kakak akan membacakan kosakata dalam bahasa Indonesia tentang tema keluargaku. Kemudian adik-adik semuanya bersegera untuk menjawab dengan bahasa Arab. Kemudian setelah itu adik-adik bisa menunggu sebentar untuk kemudian mendengarkan jawaban yang benar dari teman kalian yang ada di sini. Baiklah, mari kita mulai. Bapak, Abun, bapakku, Abi, ibu, Umun, ibuku, Ummi, kakek, Jaddu, nenek, Jaddatun, adik perempuan, Uhtun Sagiratun, adik laki-laki, Ahun Sagirun, kakak perempuan, Uhtun Kabiratun, kakak laki-laki, Ahun Kabirun. Adik-adikku sekalian, demikian tadi tema keluargaku, salah satu tema pelajaran bahasa Arab untuk anak TK. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam bahasa Arab bersama anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan dalam bahasa Arab. Baiklah, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. بسم الله الرحمن الرحيم. Pelajaran bahasa Arab untuk anak-anak. Adik-adik di rumah, pada pelajaran kita kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang bilangan dalam bahasa Arab. Baiklah, saya akan menyebutkan angka dalam bahasa Indonesia. Kemudian teman-temanmu yang ada di sini akan membantu kalian untuk menyebutkannya dalam bahasa Arab. 1, Wahidun, 2, Isnani, 3, Salasatun, 4, Arbatun, 5, Khamsatun, 6, Sittatun, 7, Sabatun, 8, Samaniyatun, 9, Tisatun, 10. Asyaratun. Baik, sampai bilangan 10 dahulu. Kita berikan kesempatan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk menirukan. Siap adik-adik? Wahidun, Isnani, Salasatun, Arbatun, Khamsatun, Sittatun, Sabatun, Samaniyatun, Tisatun, Asyaratun. Adik-adik dan para pendengar sekalian, telah kita dengar tadi
teman-teman kalian yang ada di sini menyebutkan wahidun dan seterusnya yang berakhiran dengan tanwin. Adapun untuk angka 11 sampai angka 19 tidak berakhiran dengan tanwin dan selalu berharokat akhir fathah. Contohnya untuk angka 11 adalah ahada asyara. Baiklah, saya akan menyebutkan angka dalam bahasa Indonesia, kemudian teman-temanmu yang ada di sini akan menyebutkannya dalam bahasa Arab. Coba dengarkan. 11, Ahada asyara, 12, Isna asyara, 13, Salasata asyara, 14, Arba'ata asyara, 15, Khamsata asyara, 16, Sittata asyara, 17, Sab'ata asyara, 18, Samaniyata asyara, 19, Tis'ata asyara, 20. Ishruna. Ya, bagus. Sampai angka 20 dahulu. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar di rumah dan adik-adik sekalian untuk menirukan. Siap adik-adik? Ahada asyara, Isna asyara, Salasata asyara, Arba'ata asyara, Khamsata asyara, Sittata asyara, Sab'ata asyara, Samaniyata asyara, Tis'ata asyara, Ishruna. Sekarang giliran kalian adik-adik yang ada di rumah untuk menyebutkan dalam bahasa Arab angka-angka berikut ini. Dan setelah itu, adik-adik yang ada di sini akan menyebutkannya setelah kalian. Siap adik-adik? 1, Wahidun, 5, Khamsatun, 7, Sabatun, 2, Isnani, 6, Sittatun, 3, Salasatun, 4, Arba'atun, 7, Sabatun, 10, Asyaratun, 8, Samaniyatun, 9. Tis'atun. Bagus. Sekarang kita teruskan latihan kita untuk bilangan 11 sampai 20. Siap adik-adik? 11, Ahada asyara, 17, Sab'ata asyara, 13, Salasata asyara, 15, Khamsata asyara, 19, Tis'ata asyara, 16, Sittata asyara, 12, Isna asyara, 14, Arba'ata asyara, 18, Samaniyata asyara, 20. Ishruna. Adik-adik dan para pendengar yang ada di rumah, kita teruskan pelajaran berikutnya, yaitu bilangan 21 sampai 30. Untuk menyebutkan bilangan 21, cukup kita sebutkan wahidun wa ishruna. Untuk 22, ithnani wa ishruna.
dan seterusnya. Baiklah, kembali saya akan menyebutkan angka dalam bahasa Indonesia, kemudian teman-teman kalian yang ada di sini akan menyebutkannya dalam bahasa Arab. 21, Wahidun wa ishruna, 22, Ithnani wa ishruna, 23, Salasatun wa ishruna, 24, Arbaatun wa ishruna, 25, Khamsatun wa ishruna, 26, Sittatun wa ishruna, 27, Sabatun wa ishruna. Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, Hayya 'ala as-salah, Hayya 'ala al-falah, Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan Rabb salat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad wasilah, derajat yang mulia dan keutamaan serta kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya. Indah dia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.